Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, hiburan, dan juga ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua tentunya dengan banyak dan segudang spoiler film yang akan menghibur kalian di waktu luang dan senggang kalian. Pada kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Book of Eli. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang yang mengemban tugas untuk membawa sebuah buku suci kepada sebuah peradaban, di mana peradaban yang ia tinggali saat itu diceritakan sudah hancur dan sepasca kiamat setelah perang besar, entah itu perang nuklir atau apa tidak dijelaskan. Baik, seperti biasanya saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa konten-konten kami full spoiler. Bagi kalian yang tidak biasa dengan konten full spoiler, bisa di-close videonya dan silahkan kalian tonton langsung di website kesukaan kalian. Apabila kalian masih ingin menonton video kami, langsung saja kita mulai spoiler filmnya. Cerita berawal di sebuah hutan gersang ketika seorang sedang memanah seekor kucing liar yang hendak menyantap sebujur bangkai manusia di sana. Dia adalah Eli, atau satu dari sedikit orang yang berhasil selamat pasca peperangan mahadahsyat yang konon telah membinasakan hampir seluruh penghuni di dunia. Semenjak kejadian tersebut, Eli kemudian pergi mengembara, mengkayuh langkah, mengarungi padang kering di bawah terik sinar matahari selama puluhan tahun bermusafir. Tak jarang dia melewati runtuhan kota mati yang menyiratkan gambaran kehidupan di masa lalu. Tiba di sebuah bangunan bekas restoran, Eli kemudian memasukinya dan berharap menemui seorang di sana. Tetapi kondisi yang ada sungguh sangat menyedihkan, di mana debu dan kotoran telah menyelimuti hampir setiap properti di dalamnya, sehingga jangankan makanan untuk air pun sudah sangat susah untuk didapatkan. Alih-alih sosok yang diduga pemilik restoran tersebut ditemukan telah mati tergantung dengan kondisi jasad yang mengering. Kemudian di saat malam tiba, Ali masih di sana untuk sedikit menghalau nafas dan sedikit berteduh dari sengatan panas seharian sembari menikmati daging hewan yang ditangkapnya tadi. Ternyata situasi sulit pada masa itu telah memaksa orang-orang untuk memakan apa saja agar dapat bertahan hidup. Maka tak heran jika di antara mereka memilih untuk memakan daging sesamanya, namun tidak untuk Eli, yang bahkan dia rela berbagi rizki dengan sekelas tikus sekalipun. Karena ajaran dari buku yang ia baca selama ini benar-benar telah membuat keyakinannya semakin kokoh dalam menghadapi situasi sulit apapun itu. Singkat cerita, sang surya kembali menyinari pagi. Eli tiba-tiba merasa terpanggil jiwanya untuk segera melanjutkan petualangan mengikuti jejak matahari menuju ke barat. Di suatu tempat, Eli menemukan seorang perempuan yang terdampar karena roda troli yang rusak dan kemudian meminta Eli memperbaikinya. Namun tiba-tiba insting Eli berkata lain ketika dia mencium aroma pertanda keberadaan para perampok di sana. Dan benar saja, beberapa sosok dekil muncul dari balik reruntuhan dan mulai mengancam keselamatan Eli. Mereka adalah sosok perampok yang sadis, yang gagal tenar. Sementara perempuan tadi adalah umpannya yang sengaja mereka pasang untuk mengelabui setiap mangsa. Namun mereka tidak sedikit pun membuat Eli takut, apalagi ketika mereka mulai memaksa dia menyerahkan ranselnya. Akhirnya terjadi pun perkelahian. Eli memotong tangan mereka, lalu mengalahkan mereka dan membunuh mereka satu persatu. Setelah membunuh para preman yang gagal tenar itu, Eli kemudian tertunduk pasrah mohon ampun dari Tuhan atas fenomena yang sejatinya tak semestinya terjadi. Namun benar apa yang dikatakan perempuan itu. Tujuan perampok tadi adalah merampas airmu dan memakanmu, dan semua itu sebenarnya sudah diketahui oleh Eli dari jarak yang masih bermil-mil jauhnya. Sampai di sini kita bisa memulai menerka-nerka bahwa karakter Eli ini menggambarkan sosok yang memang telah dikaruniai keistimewaan oleh Tuhan dalam mengemban tugasnya. Soalnya dia sebagai apa dan apa pula misinya, nanti kita pasti akan tahu jawabannya. Setelah beberapa menit perjalanan, ia kembali menyaksikan sebuah aksi kejahatan oleh sekelompok geng di jalanan. Namun kali ini ia memilih untuk tidak mengikut campur urusan mereka. Setelah itu, dia pun tiba di sebuah kota yang kecil yang mana tingkat keamanan penduduk di sana sangat minim. Bahkan tak ada jaminan sama sekali sehingga orang bengkel elektro pun langsung menyambut Eli dengan laras senapan karena rasa ketakutan, padahal kedatangannya saat itu hanya untuk mengecek aki saja. Baru setelah itu komunikasi mereka berlangsung dengan tenang. Sementara Eli harus menunggu beberapa jam agar setrum aki tadi kembali terisi penuh. Tiba-tiba datang sekawanan geng yang tadi
yang tadi merampas yang ditinggalkan oleh Ellie, kemudian memarkir motor mereka persis di seberang toko bengkel itu. Lalu Shin beralih ke sebuah rumah di mana terdapat seorang tokoh paling berpengaruh di sana yang bernama Carnage. Saat itu dia sedang mencari-cari sebuah buku yang diyakini akan membantu dalam mengembalikan kekuasaannya. Setelah sekian lama mengalami kehancuran, usut punya usut, ternyata orang jalanan tadi bekerja untuk dia. Akan tetapi buku-buku hasil rampasan mereka tak satu pun berguna baginya karena sejatinya mereka semua adalah buta huruf. Beruntung mereka semua menemukan botol sampo yang kebetulan disukai oleh Carnage. Jadi mereka sedikitnya masih punya kesempatan minum-minum gratis di bar miliknya. Sementara Ellie pun mendatangi bar tersebut untuk mengisi botol minumannya. Kemudian bartender menyuruh Sollora untuk membantu mengisikannya. Si cantik ini adalah putri dari seorang ibu yang bernama Claudia, di mana Claudia saat ini dijadikan semacam budak oleh Carnage. Namun tiba-tiba Ellie mendapat kecaman pedas dari kepala geng dari bar tersebut karena tak terima kucingnya disingkirkan. Ellie membenturkan wajahnya kemudian di meja hingga jatuh tak bernyawa. Lalu ketika ia beranjak keluar dari sana, ternyata anggota geng lainnya sudah bersiap menyerangnya. Maka mau tidak mau, Ellie harus membantai satu persatu dari mereka hingga Sollora datang untuk menghentikannya. Singkat cerita, Ellie dibawa menghadap Carnage untuk kemudian dibujuknya agar bersedia membantu dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya itu. Sebab dengan sekilas Carnage bisa melihat bahwa Ellie ini punya potensi lah untuk itu. Akan tetapi Ellie justru menolak tawaran tersebut meskipun fasilitas terjamin yang telah disiapkan untuknya. Melainkan dia hanya menerima tawaran menginap saja. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Carnage untuk terus membujuknya dan menelisik lebih jauh tentang siapa Ellie ini sebenarnya. Tak habis pikir, Carnage sampai nekat menumbalkan Sollora untuk menemani tidurnya. Mendengar rencana tersebut, Claudia tercengang kaget dan langsung mengingatkan Carnage, tapi ia tak dihiraukan sedikit pun. Hingga saat Sollora mulai menjajalkan tubuhnya pada Ellie tetap dingin dan tidak terpancing, bahkan langsung menyuruh dia untuk meninggalkan kamarnya. Akan tetapi Sollora memaksa tinggal di sana sebab jika dia pulang secepat itu, maka Carnage akan menghukum ibunya. Dengan alasan itulah Ellie kemudian menerima Sollora tetap bersamanya. Maka setelah itu berlangsung dialog panjang di antara mereka yang intinya bahwa Sollora mengakui keistimewaan seorang Ellie, sehingga dia bertekad untuk merahasiakan apa yang telah ditemukannya saat itu. Saat pagi tiba, Sollora langsung ditanya oleh Carnage tentang apa yang dihasilkannya semalam, dan dia benar-benar menutupi hal itu darinya. Namun ketika mempraktikkan sebuah ajaran kepada ibunya, spontan Carnage terperangah, kemudian mendesak Sollora untuk mengakui apa yang sebenarnya ia lihat. Melihat ibunya disakiti, terpaksa dia pun menyebutkan tentang keberadaan buku yang ada di sana. Carnage bersama bodyguard pun langsung memeriksa kamar Ellie untuk memeriksa buku tadi. Dan ternyata Ellie sudah tidak ada di sana. Alih-alih pergi, ternyata Ellie sudah berada di toko bengkel yang didatanginya kemarin. Untuk kemudian Ellie pergi setelah mengambil akinya. Tak diduga, Carnage bersama antek-anteknya sudah siap untuk menghadang langkahnya. Sementara hanya satu yang diinginkan oleh Carnage, yaitu bukunya. Sejauh keyakinannya bahwa hanya dengan buku tersebut dia akan mampu membangun kembali peradaban dunia sehingga nantinya seluruh umat manusia akan tunduk kepadanya. Namun dengan tegas Ellie menolak keinginan Carnage tersebut dengan alasan bahwa hingga saat ini belum ditemukan orang yang layak mendapatkan buku tersebut, termasuk Carnage sendiri. Merasa dirinya diremehkan, kemudian ia memerintahkan Riddich, salah seorang anak buahnya, untuk menembaknya dari belakang. Tapi anehnya, 2 kali tembakan ke Riddich seolah tak bereaksi sedikit pun dan mental dengan sendirinya. Yang ada justru dia sendiri yang terkena letsatan peluru Ellie dan pas mengenai lututnya. Setelah menyaksikan keajaiban tersebut, Riddich pun akhirnya membiarkan Ellie begitu saja, sedangkan Sollora memandanginya dari pintu. Ellie kembali meluruskan langkahnya menuju suatu tempat di barat di mana dia telah ditunjukkan untuk membawa buku tersebut ke sana. Tiba-tiba Sollora datang menyusul karena Claudia, ibunya, telah meyakinkan dia bahwa ia akan aman jika bersama Ellie. Lantas kemudian membawa Ellie menuju sebuah mata air di dalam gua. Dan hingga saat itu, Ellie tidak serta-merta menerima kehadiran Sollora bersamanya, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkannya di dalam gua tersebut. Di sisi lain, Carnage masih sangat berambisi untuk mendapatkan buku itu dari tangan Ellie. Berbeda halnya dengan Riddich yang justru tak tertarik sama sekali untuk itu kecuali Sollora dijanjikan sebagai imbalannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sepakat kemudian bergegas pergi untuk mengejar Ellie. Selanjutnya cerita berfokus kepada Sollora.
Setelah dia berhasil keluar dari dalam gua dan kemudian melanjutkan langkahnya seorang diri, perjalanan telah membawanya ke suatu tempat persis yang sempat dilalui Ellie tadi awal. Tiba di sana, Solora langsung menghampiri perempuan yang tadi untuk menolongnya. Tak lama kemudian muncullah kawanan rampok lainnya dan langsung menyergapnya dan membawanya ke sebuah kota raksasa di mana mereka terus mencengkramnya hingga tak berdaya. Hingga saat mau menyentuh buih Solora, tiba-tiba saat belah panah menancap tepat mengenai titik si rampok itu dan juga mengenai leher lainnya. Lagi-lagi Ellie pun menjadi pahlawan kesiangan dan mampu membaca situasi buruk yang dialami Solora dan memilih untuk melindunginya. Perjalanan kembali berlanjut, sementara Solora terharu karena merasa sangat beruntung setelah diterima menyertai perjalanan Ellie. Saat ini dan tak berselang lama, sejak kepergian mereka, Carnage beserta armadanya pun tiba-tiba di sana. Sejenak mereka berpikir betapa dilindunginya Ellie ini sejauh ini, padahal dia hanyalah seorang manusia biasa, dan baru mereka sadari juga bahwa ternyata Solora telah berada di pihaknya. Saat ini hal itu cukup memancing kekesalan Redridge, namun hari yang sudah mulai gelap memaksa pengejaran mereka ditunda sampai besok pagi. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Ellie mengisahkan perjalanannya bersama buku itu dan mengutip salah satu ayat di hadapan Solora. Saat itu Solora pun mulai yakin bahwa Ellie adalah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga ketuhanan salinan firman-Nya. Di mana hanya buku itu yang tersisa. Setelah semuanya dimusnahkan dari muka bumi ini, dan selama ini ia senantiasa dituntun bahkan dilindungi oleh Tuhan untuk membawanya ke barat seperti Kerasakti. Ya gading, yakni tempat di mana buku tersebut akan aman berada. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah rumah terpencil yang masih utuh berdiri. Di saat Ellie mencoba memasuki rumah tersebut, ternyata daun pintunya merupakan pemicu sebuah jebakan yang beruntungnya sang pemilik rumah baik hati mengajak mereka untuk masuk dan minum. Dan selang beberapa saat kemudian si kakek menunjukkan beberapa kuburan manusia yang telah mencoba mengganggu keamanan rumahnya. Terbesit rasa tak baik tentang pemilik rumah tersebut, Ellie lantas mengajak Solora segera pergi dari sana sebab selain pembunuh, mereka juga adalah seorang pasangan manusia kanibal. Akan tetapi mereka tertahan di depan pintu, di mana ketika melihat antrian pasukan Carnage yang pasti mendatangi rumah tersebut untuk mencarinya, terpaksa mereka harus kembali masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Kemudian suara speaker toa terdengar ketika Carnage meminta Ellie untuk menyerahkan Solora beserta bukunya. Maka dilemparlah sebuah bungkusan seperti buku pada mereka yang padahal isinya adalah bom. Setelah beberapa menit pertempuran di sini berlangsung sengit, akibatnya kedua pemilik rumah tadi tewas di tempat itu. Juga singkat cerita, Ellie berhasil digelandang menghadap Carnage dan buku itu sudah berpindah tangan kepadanya. Tak cukup puas dengan itu, dia lantas menembak Ellie di hadapan mata Solora sekaligus menegaskan kepada mereka, anak buah Carnage yang lain, bahwa Ellie hanya manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun, bahkan Tuhannya sendiri tak bisa melindunginya. Saat ini, dengan penuh ingkar, Carnage terus mengejek Ellie yang sudah tak berdaya lalu membawa pergi Solora dan bukunya. Redridge yang cukup bangga dengan keberhasilannya sejauh ini, namun dibalik itu semua dia tidak menyadari bahwa Solora sudah berhijrah total dan siap mengikuti ajaran Ellie sepenuhnya. Maka tak heran jika dia berpikir nekat agar bisa keluar dari sana. Bahkan tak cukup sampai di situ, ia sampai pun berani meledakkan satu unit mobil lainnya hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, kemalangan pun menimpa Redridge setelah perutnya yang terkena parang yang disimpan di dashboard mobilnya. Sedangkan Carnage yang mobilnya terkendala BBM hanya bisa menyaksikan Solora pergi begitu saja, dan dia harus pulang sambil menelan kekecewaan. Di sisi lain, Solora sedang memacu mobilnya berharap dapat segera menolong Ellie di tempat tadi. Dia tergeletak, akan tetapi sosoknya sudah tidak ada di sana, melainkan ditemukan sudah jauh ke arah barat. Solora merasa sangat bersalah atas semua yang telah menimpa Ellie, apalagi soal buku yang telah direbut Carnage tadi. Namun ini seperti sudah mengikhlaskannya, karena di sisi lain dia juga sudah sangat menghafal seluruh isi buku tersebut. Jadi tak masalah sedikit pun baginya, bahkan dia menganggap memang ini sudah saatnya di mana dia harus memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagai wujud pengalamannya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tibalah mereka di suatu tempat di mana Ellie harus mengakhiri pengembaraannya sekaligus melakukan tugasnya di sana, tepatnya di atas pulau kecil. Seseorang menyambut Ellie dan Solora dengan kemudian
mereka diperlihatkan banyak peninggalan secara dunia yang telah diamankan di sana, layaknya sebuah museum. Hingga saat ini, Ellie menceritakan kisahnya tentang buku tersebut. Spontan, sang penjaga museum pun merespon dengan baik. Bahkan dia berhasil mencatat semua isinya tanpa ada terkecuali. Bersamaan dengan itu, Kenneth sengaja memanggil seorang teknisi untuk membuka kunci bukunya. Akan tetapi dia sangat terkejut. Setelah melihat isinya, dia sendiri sama sekali tak mengerti dengan tulisannya. Alhasil, Kenneth pun meminta bantuan Claudia untuk membacanya. Dan ternyata buku tersebut ditulis menggunakan bahasa dan tulisan Braille atau tulisan yang dikhususkan untuk membaca seorang tunanetra. Tetapi Claudia pun menolak setelah mengetahui apa yang direncanakan oleh Kenneth terhadap buku itu. Sementara tanpa diketahui telah terjadi keributan di lantai bawah dan orang-orang di sekitarnya pun sudah mulai tak menghargainya. Di sisi lain, Ellie sangat berterima kasih atas kekuatan iman yang dikaruniakan oleh Tuhan serta tanda-tanda kekuasaan yang senantiasa mengiringinya jauh dalam perjalanan ini sehingga dia dapat menuntaskan tugas yang telah diembannya selama ini. Singkat cerita, Ellie pun tutup usia di pulau tersebut dan saudara pun pamit pergi. Namun bukan karena sudah tak diterima di sana, melainkan dia tertantang untuk mengamalkan ajaran Ellie tadi di luar sana. Tamat ending yang cukup mengesankan. Film ini mengajarkan bagaimana iman merupakan suatu kemewahan terakhir seorang manusia. Iman dan agama adalah suatu alat untuk mempersatukan dan mendamaikan manusia, sekaligus juga bisa digunakan sebagai alat politik untuk menguasai orang lain. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.